Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Silvana Dila dengan NIM A3212413. Saya mahasiswa dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako Angkatan 2024. Jadi, pada video kali ini saya akan mempresentasikan resume pada mata kuliah hari ini, yaitu di mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia dengan judul materi Struktur Sosial dan Dinamika Kelas Sosial. Nah, kita masuk pada pengertiannya terlebih dahulu. Nah, di sini menurutnya para ahli, yaitu menurut George C. Humans yang mendefinisikan struktur sosial itu sebagai suatu pokok bahasan yang ada dalam ilmu sosiologi yang terkait atau berhubungan dengan kepribadian dan perilaku sosial setiap orang yang ada di kehidupannya yang setiap harinya untuk menyesuaikan diri dengan peraturan atau norma yang berlaku di lingkungan tersebut. Kemudian, apa sih dampak dari perbedaan struktur sosial ini? Nah, tentu dampak yang disebabkan karena adanya perbedaan kelas masyarakat. Yang pertama yaitu eksklusivitas, kemudian enosentrisme atau ekosentrisme. Kemudian proses terbentuknya struktur sosial. Nah, apa sih proses terbentuk struktur sosial? Yang pertama yaitu karena adanya masyarakat sederhana, kemudian masyarakat modern, dan ketiga itu ada masyarakat madya. Nah, selanjutnya yaitu kelompok sosial. Nah, kelompok sosial ini didefinisikan sebagai kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Itu menurutnya Robert Bestead. Kemudian, kelompok sosial terbagi menjadi empat, yaitu kelompok sosial status, kemudian kelompok kemasyarakatan, kemudian kelompok sosial, dan yang keempat itu kelompok asosiasi. Selanjutnya ada jenis kelompok sosial. Menurutnya Emil Durkheim. Nah, Emil Durkheim ini merupakan sosiolog terkenal di Prancis. Emil Durkheim ini membagi kelompok sosial menjadi dua jenis berdasarkan solidaritas membentuknya, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Nah, kita masuk ke pembahasan. Nah, kelompok sosial mekanik ini adalah suatu kelompok yang terbentuk dari persamaan nilai-nilai norma kepercayaan yang kuat di antara anggotanya. Contohnya, komunitas tradisional di daerah terpencil atau kelompok etnis yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan tradisi lama. Kemudian kelompok sosial organik. Kelompok sosial organik ini yaitu kelompok yang terbentuk dari spesialisasi dan ketergantungan ekonomi antar anggota. Contohnya itu kelompok masyarakat modern dengan berbagai pekerjaan dan peran yang berbeda. Selanjutnya, jenis kelompok sosial yang tidak teratur. Nah, kelompok sosial tidak teratur ini adalah kelompok sosial dengan tujuan eksplisit, struktur formal, aturan yang ketat, dan tujuan eksplisit. Kelompok ini cenderung terbentuk secara alami dan spontan, berdasarkan minat, kesukaan, atau kepentingan bersama. Nah, kelompok sosial tidak teratur ini juga tidak memiliki keterikatan yang mengikat. Anggota dalam kelompok sosial ini memiliki hubungan yang lebih santai dan tidak memiliki peran atau tanggung jawab yang kaku. Kemudian ada tiga jenis kelompok sosial yang tidak teratur, yaitu pertama kerumunan, kemudian massa, dan ketiga publik. Kerumunan ini yaitu sekumpulan orang yang berada di suatu tempat, kemudian massa yaitu keseluruhan dari kerumunan sosial yang terdiri dari orang-orang anonim yang heterogen. Nah, jadi sekian presentasi dari resume mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.